Baik, selamat sore rekan-rekan sekalian yang meluangkan waktunya untuk melihat video pemaparan yang saya buat selama 8 menit ke depan yang membahas mengenai peran GNSS dalam navigasi penerbangan. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Valid Idrizan Manuel dari kelas Geomatika 2A Pagi. Dengan ini sudah tertera pada bagian atas PPT, sudah saya buat. Nah, sebelum itu saya menyertakan suatu pertanyaan yang menurut saya menarik untuk diberikan secara bersama-sama. Yaitu heran nggak sih kenapa pesawat bisa tahu arah jalur penerbangan dengan akurat dan presisi, bahkan mengetahui arah bandara sebagai tempat mendarat. Nah, seperti yang kita tahu, pesawat itu terbang ya di atas permukaan air laut yang sangat-sangat tinggi, sehingga mungkin secara logika dasar tidak memungkinkan seorang manusia itu dapat mengetahui jalur penerbangan secara akurat dan juga presisi. Oleh karena itu, GNSS berperan penting dalam sistem navigasi penerbangan yang akan kita bahas. Jadi sebelum membahas peran penting, kita harus mengetahui dan memahami apa itu GNSS. Jadi GNSS merupakan sebuah singkatan dari Global Navigation Satellite System, yang mana merupakan sebuah jaringan satelit yang mengelilingi bumi dan selalu mengirimkan sinyal waktu yang sangat akurat serta posisi satelitnya. Jadi kata kunci yang harus teman-teman paham di sini, GNSS itu merupakan jaringan satelit yang tersebar di seluruh permukaan bumi, ya, mengitari bumi, yang fungsinya untuk apa? Itu menyediakan informasi secara akurat mengenai XYZ dari suatu posisi di seluruh permukaan bumi. Nah, FAA Aeronautical Information Manual atau AIM menyebutkan bahwa dalam National Airspace Systems, primarily enabled by GPS and its augmentation system, collectively referred to as Global Navigation Satellite System. Ini memang sistem satelit yang digunakan dalam navigasi penerbangan itu sangat erat kaitannya dengan GNSS. Nah, bagaimana peran GNSS dalam dunia penerbangan? Saya breakdown menjadi dua bagian di sini. Yang pertama itu peran GNSS dalam flight management system atau sistem penerbangan. Yang kedua itu augmentasi GNSS untuk mendukung sistem navigasi pesawat. Nah, kita bahas pada bagian pertama dahulu. Dalam flight management system, GNSS itu berperan untuk merencanakan rute secara optimal. Seperti yang kita ketahui bahwasanya GNSS itu memberikan informasi lokasi di seluruh permukaan bumi secara real time dan akurat. Sehingga perencanaan rute penerbangan dari suatu posisi ke tujuan akhir itu dapat direncanakan secara optimal. Sehingga apa? Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menerbangkan pesawat dari satu tujuan ke tujuan lain itu sangat minim ya, sehingga efisien dalam penggunaan bahan bakar dan juga waktu. Seperti yang sudah tertera di sini data FAA tahun 2024 saya ambil per kuartal tahun 2024 tersebut, kuartal 1, kuartal 2 dan juga sampai kuartal keempat itu terlihat di sini bahwasanya terdapat signifikansi pertumbuhan ya terkait dengan reduced flight time atau pengurangan jam terbang dan juga fuel saving atau penghematan bahan bakar yang digunakan. Oke, selanjutnya. Yang kedua, GNSS itu mendukung navigasi area RNAV dan juga RNP atau Required Navigation Performance. Jadi perbedaannya di sini sudah saya lampirkan ya, gambar yang memiliki korelasi terhadap dua navigasi sistem pesawat. Yang pertama RNAV. Nah, apa itu RNAV? RNAV merupakan suatu sistem navigasi dalam pesawat terbang yang menyediakan informasi titik-titik yang dilalui ya pesawat, sehingga jalur yang digunakan itu efisien dan juga singkat, yang mana hal tersebut juga akan mereduksi waktu penerbangan dan juga penghematan bahan bakar yang diperlukan tanpa harus ya bergantung kepada rute konvensional yang sudah ditetapkan. Ya, seperti yang tertera pada gambar di samping. Ya, jika kita tinjau conventional routes di sini atau rute konvensional itu membutuhkan jarak yang cukup panjang dan jauh jika dibandingkan dengan RNAV. Ya, sehingga efisien ya seperti itu. Nah, gambar yang kedua itu menjelaskan atau menggambarkan sistem RNP dalam navigasi pesawat. Apa itu RNP? Sebenarnya sama ya untuk kedua sistemnya ini dengan RNAV, RNP dan juga RNAV sama-sama memberikan informasi mengenai jalur efisien, namun RNP merupakan sistem tambahan di dalam pesawat untuk memonitoring ya posisi pesawat sudah berada pada posisi yang seharusnya, sehingga meminimalisir adanya potensi kecelakaan dan juga
missing ya dalam jalur yang sudah ditetapkan. Jadi apabila pesawat tersebut berada pada jalur yang tidak seharusnya, sistem RNP langsung mengingatkan para pilot untuk segera melakukan kontrol kepada pesawat sehingga pesawat berada pada jalur yang benar. Ya, begitu. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai augmentasi GNSS untuk keandalan akurasi. Nah, apa itu augmentasi? Nah, augmentasi GNSS merupakan sistem tambahan yang dirancang untuk memperbaiki dan memantau sinyal dasar GNSS seperti GPS atau Galileo agar akurasinya menjadi lebih tinggi. Jadi, kata kuncinya di sini adalah augmentasi merupakan sistem upgrade dari informasi dasar atau sinyal dasar GNSS untuk dikoreksi lebih dalam sehingga informasi terkait dengan posisi yang diberikan kepada pesawat itu menjadi lebih akurat ya. Kedua sistem dalam pesawat itu dibedakan menjadi dua ya teman-teman di sini untuk augmentasi sistemnya. Yang pertama itu SBAS dan juga GBAS. Nah, apa itu SBAS? Nah, SBAS itu merupakan sekumpulan transmisi yang ada yang tersebar di seluruh benua untuk mengkoreksi informasi posisi yang dikirimkan dari satelit sistem GNSS ya kepada pesawat. Ya, jadi basisnya itu lebih ke mendunia ya. Nah, sedangkan GBS atau Ground Based Augmentation System ya sama-sama memberikan informasi koreksi yang diberikan sehingga posisi yang diberikan kepada pesawat itu lebih akurat ya, namun terbatas pada ruang lingkup yang ada. Yang mana ground base itu hanya tersebar di seluruh bandara yang dilewati oleh atau digunakan oleh pesawat untuk tempat penerbangan ataupun pendaratan. Jadi kedua sistem ini sama-sama merupakan sebuah persebaran transmisi, namun transmisi GNSS untuk mengkoreksi tadi informasi posisi XYZ-nya, namun perbedaan yang terdapat ke dalam keduanya itu terbatas pada cakupan ruang lingkupnya. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita berada pada penghujung. Untuk kesimpulannya sendiri, ruang keilmuan GNSS memegang peran sentral dalam navigasi penerbangan karena ia menyediakan fondasi posisi dan waktu yang akurat, andal, dan tersedia. Secara global tanpa GNSS, sistem FMS akan kehilangan mata utama untuk menentukan lintasan pesawat, merencanakan rute optimal, dan menjamin keamanan saat penerbangan dan pendaratan. Jadi GNSS itu memiliki peran sentral untuk menyediakan informasi terkait rute optimal lintasan pesawat dan juga menjamin keamanan. Saya ucapkan terima kasih.